Nah, di Amerika juga waktu itu ada rencana pengen ikut tour. Ikut Jadi, tur apa itu? kan sampainya di apa tuh namanya di satu kota namanya San Francisco ya. Nah, San Francisco ini kan kota tua ya, kota tua. Jadi dia banyak banget museum-museum yang horor. Museum-museum yang kayak misalnya gedung-gedung kayak kita mungkin di sini kayak Jakarta Kota kali ya. Oh, Kotu gitu ya. Jadi kayak gedung-gedung tua tapi yang punya mitos ada hantu-hantunya gitu. Nah, terus kebetulan kalau mereka di sana tuh ada turnya. Hah? Tur. Jadi tur malam gitu. Tur? Iya, tur. Berasa kayak masuk ini rumah hantu. Jadi ada turnya, ada tur kayak tur ke tempat-tempat yang berhantu yang di sananya. Itu ada pemimpinnya? Ada pemimpinnya. Tuh bayarnya lumayan. Kalau salah tuh kalau uangnya kita tuh sekitar 800.000 satu orang. Berapa dolar tuh kira-kira? Ya mungkin sekitar 50 atau 60 dolar kali ya. Nah itu tapi dapat snack, makan ya. Nah terus ada titik kumpulnya. Jadi misalnya di sini ada titik kumpul, kita kumpul di situ sampai pas tengah malam nanti ada tour guide-nya. Tour guide-nya bawa. Tadinya mau ikut itu. Oh mungkin kalau di Indo versi yang kayak dunia lain kali ya, Pia. Kayaknya dulu pernah dengar ada yang bikin tour kayak gitu juga ya daerah kota ya, yang berkunjung tengah malam ke beberapa tempat yang berhantu. Kayaknya aku udah lupa sih. Jadi mungkin mirip kayak gitu, cuma ini versinya orang bule gitu ya. Nah di sana kan memang banyak kayak kena San Francisco ini adalah multi etnis, jadi di situ banyak orang dari Amerika Latin, dari Meksiko, dari Amerika Latin. Nah orang-orang Amerika Latin ini memang terkenal dengan keyakinan tentang hal-hal mistis juga. Oh, mereka percaya hal-hal mistis ya. Kan kayak kaum Gypsy gitu ya. Itu yang tarot-tarot tuh lah ya. Kan tarot itu asal mulanya dari kaum Gypsy. Apa tuh kalau boleh tahu? Kaum Gypsy itu kayak orang kayak mungkin kalau kita dibilang di sini kayak orang yang nggak bisa dibanding Badui kali ya. Kayak orang-orang mereka tuh nggak tinggal di satu tempat. Jadi kemana aja itu jalan-jalan terus gitu, nomaden gitu. Kayak orang yang sedang musafir gak sih? Iya, tapi ini selamanya. Oh, selamanya? Iya gitu, terus gak berhenti-berhenti. Iya, jadi mereka tuh kayak ini ya. Cuma kan kena di era modern mungkin sudah ada yang berhenti. Nah, mereka tuh percaya tentang hal-hal gaib gitu. Biasanya ngeramal itu pakai bola kristal, pakai tarot ya. Nah, pakai media-media yang lain gitu. Nah, di sana tuh banyak banget toko-toko yang jual kelengkapan tarot, magic gitu, kristal ya. Jadi kalau kita mau cari barang-barang mau nyantet tuh banyak. Oh, yang tongkat sihir gitu? Oh iya ada. Yang kayak ada. Di film apa Harry Potter ada juga? Tapi nggak tahu berfungsi kagak. Ada. Oh gitu. Ada. Semua pokoknya kalau mau cari perlengkapan yang berkaitan dengan sihir tuh ada semua. Di sana lengkap. Ya banyak banget toko berderet. Kalau di sini mah kayak susah ya nyari kembang 7 rupa aja, tunggu yang berbunga dulu. Susah banget. Tuh ada juga toko-toko yang untuk konsultasi kayak konsultasi tarot, ya kan? Seperti gitu-gitu banyak gitu. Ntar 1 jam berapa? Oh gitu. Makanya nggak heran waktu itu kenapa seminar ini diadain di sana. Oh iya. Kan sebenarnya kan berkaitan sama metafisika, ya kan, hal-hal yang berkaitan sama energi. Jadi ya di tempat yang kayak gitu juga gitu. Dan kota yang memang ya mayoritas memang banyakkan dari Amerika Latin gitu. Nah akhirnya kan waktu itu sempat juga tapi pergi beli beberapa tarot. Oh. Beli juga gitu. Ya tarot. Ada tarot. Banyak Pi? Banyak tarot. Yang beli ya ada satu toko yang unik tuh, di satu toko ya. Apa tuh? Itu dia yang jual tarot ini kayak orang keturunan Indian. Kan orang Amerika asli kan orang Indian kan. Nah itu dia kayak orang gitu. Terus waktu itu saya pilih-milih kan. Aduh rasanya kalau saya punya uang banyak ya saya borong kali. Lihat buku-buku ya tentang metafisika, tentang supranatural. Wih, ini keren kan gitu. Pengen beli gitu kan. Tapi ya kalau beli semua jebol nanti ada kreditnya gitu kan. Udah tuh
kartu tarotnya banyak banget jenisnya, macam-macam gitu kan. Jadi saya ambil beberapa yang mau saya beli gitu, taruh udah hampir. Waktu itu kebetulan juga ada teman yang nitip ya, ada teman dari Indonesia yang nitip beberapa biji. Jadi saya borongannya lumayan lah, waktu itu kisaran sampai berapa juta gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa yang punya toko itu bilang begini, dia tanya, do you like meditation? Apa? Yes. Maksudnya kamu suka meditasi? Oh iya. Oke, follow me katanya. Saya suruh ikutin. Ikut. Dia bawa ke belakang. Jadi masuk ke rumahnya. Jadi toko itu sekaligus rumah. Dia bawa ajak ke rumah. Itu ada ruang meditasi. Dia orang aneh juga nih ya. Tiba-tiba sempat was-was juga kan. Mau ngapain gitu kan? Kita nggak kenal gitu kan. Dan waktu itu kan memang saya sendiri gitu ya. Udah bawa masuk ke dalam, terus dia di situ ada ya semacam kayak simbol-simbol mandala itu ya, tempat meditasi gitu. Dia bilang, kamu coba meditasi di sini, bahasa Indonesianya gitu lah kira-kira ya. Kamu duduk meditasi di sini, nanti kamu ngerasain apa gitu kan. Udah habis itu dia tinggal. Dia tinggal. Itu berapa menit Pi duduk di situ meditasi? Saya pikir ini orang aneh juga ya. Maksudnya dia kok percaya kan? Kita kan istilahnya orang asing gitu ya. Kalau dia bawa ke sini, terus buat masuk ke ruangan ibaratnya meditasi pribadi dia gitu ya. Ya udah, ini udahlah. Bapak-bapak itu udah agak umuran, udah agak tua lah, mungkin ya bangsa kayak papa kali ya gitu ya. Ya udah, aku duduk meditasi lah. Dari suruh meditasi, aku duduk meditasi lah kan. Duduk meditasi gitu kan. Nah waktu meditasi itu, waduh, banyak yang Papi rasain apa gimana? Itu energinya luar biasa. Ya, energinya kenceng banget. Rasanya tuh kayak kita ngerasanya kayak kanker gitu, tapi enggak gitu kan. Jadi agak takut juga ini. Ini kok kayak ngawang ya. Ngawang nih. Ini beneran ngawang atau enggak ini kan gitu. Ya udah cuekin aja gitu kan. Tapi terasa tuh kayak energi itu berputar gitu ya. Kenceng banget energinya. Dan rasanya kayak itu kayak ada portal gini ya. Kayak ada portal depan itu, kayak dia ada kayak semacam, kalau orang bilang tuh kayak mandala. Jadi di mandala ini kayak portal lah, energinya tuh kayak keluar dari mandala itu gitu. Jadi kayak buar gitu kan. Nabrak ke Papi ya. Tuh kita rasanya tuh, ini energi badan kita juga aktif semua jadinya, kayak bergelora gitu lah istilahnya. Tapi untungnya di situ Papi pas ngerasain energinya mungkin bertabrakan gitu ya kena Papi tetap stay duduk kan? Iya, cuma kayak. Nah, kalau misalkan mungkin pas begitu energinya datang ke Papi, terus Papi ngejeledak gitu ya, ibaratnya nggak kuat, ya mungkin itu emang nggak bisa nerep ke Papi gitu. Tapi kalau Papi bertahan di situ, berarti Papi dapet mungkin berapa persen energi dari si bapak tersebut gitu ya. Iya kan. Ya memang di ruangan itu juga banyak artefak gitu. Apa tuh artefak? Artefak tuh kayak benda-benda kuno gitu. Tombak kayak tombak Indian yang ada rumbai-rumbai. Mungkin kalau versi Indonya kita seperti keris, kujang gitu ya. Gitulah barang-barang gitu, kristal-kristal, batu gitu ya. Terus belum banyak ya kayak buku-buku yang tebal-tebal begini atau buku apa gitu. Kayak pokoknya kayak gitulah. Nanti rasanya luar biasa ya. Saya nggak pernah ngerasa energi sebesar itu ketika meditasi gitu. Terus habis selesai nggak lama, ya nggak tahu berapa menit ya, sampai selesainya saya aja gitu ngerasa kayaknya udah cukup, udah saya buka mata, udah selesai gitu lah. Wah itu badan tuh rasa kayak jadi sensei ya. Jadi kayak gimana gitu ya. Ya udah kan keluar kan. Kayak ibarat Papi abis nge-charger gitu ya. Jadi kayak itulah, semangat kayak lagi. Ya kan, terus keluar, terus dia ketawa aja, dia senyum gitu kan, si bapak tua itu. Terus dia bilang, baru dia nanya, where you come from gitu. Baru nanya dari mana. Dia bilang dari Indonesia. Oh. Terus lagi kesini lagi turis, maksudnya ini. Oh enggak, saya bilang undangan untuk seminar. Oh good katanya. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan tadi? Terus saya bilang, saya ceritain lah dari itu kan. Oh dia bilang, wah. Saya bilang, mungkin dia pikir ini bapak merasain gitu istilahnya gitu ya. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol dikit. Saya bilang, ini bukunya banyak banget ya yang tentang ini nih.
Karena ada beberapa buku-buku yang kayak tua-tua gitu. Jadi toko ini dia juga kayak banyak buku-buku lama. Legend gitu kayak ya. buku-buku lama, bukan hanya yang baru aja. Jadi yang lama-lama juga banyak. Ya udah akhirnya pikir kalau lama-lama nanti tergoda lagi beli-beli terus, bangkrut. Kantong jebol gitu ya. Nah, akhirnya udahlah, bayar-bayar selesai, pulanglah ke penginapan itu. Nah, cuma kan yang tadi tur itu saya nggak jadi ikut karena istilahnya waktu itu dari teman saya menyarankan untuk tidak ikut, katanya malam hari di sana tuh rawan, bahaya gitu. Katanya takut kamu mungkin waktu ikut grup itu nggak ada apa-apa gitu, tukernya pulang kita sendirian, iya, takutnya pulang masing-masing gitu ya. Karena ternyata Amerika itu nggak seindah yang kita bayangkan gitu. Itu. Kondisinya kayak gimana waktu di sana? Iya, jadi ternyata tuh banyak banget homeless kayak yang nggak punya rumah. Nah, mereka tuh bikin tenda-tenda tuh di trotoar pinggir jalan gitu pinggir ya. jalan, dan kadang-kadang keluar ya udah kayak mabok atau apa gitu ya. Mungkin iya seperti dulu kan kalau kita belum pernah ke sana tuh ngebayangannya itu pasti keren, bagus gitu ya. Begitu nyampe sana, ini mah lebih parah dari tempat kita aja nggak ada yang begini gitu kan. Iya. Jadi sempat shock juga, kok gini, apalagi kalau misalnya pas itu pengemis itu nodong, ya, dia nodorin pakai kayak tempat gitu ya, itu kayak setengah maksa gitu loh, orangnya udah itu lihatnya tinggi ya. Iya, udah sekarang ngapain kulit hitam kan, dia lihat kita begitu, rasanya langsung kayak kena begal gitu. Iya, rasanya waduh, kayak ditodong gitu kan, harta atau nyawa gitu, dikasih kayaknya gimana gitu kan. Iya, waduh, ya udah mau nggak mau ya kita keluarin aja lah berapa yang ada gitu kan, kasihin gitu kan. Karena orangnya kayak udah gede-gede gitu kan. Udah tuh waduh, banyak bukannya satu gitu. Nah, akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak ikut tur itu. Pikirnya karena turnya itu jam 11 sampai jam 12 malam itu baru mulai. Berarti pulang-pulang bisa takut jam 2 kenapa-napa pagi gitu ya kan. Udah tuh kan karena teman saya bilang itu daerah rawan, banyak tukang rampok, terus banyak orang narkoba. Ya kan, berarti rawan sama kejahatan kan. Saya pikir, padahal saya sewa hotel itu di tengah kota. Kayak kita di Sudirman, istilahnya pusat kota. Iya. Masa kayak gini modelnya gitu kan. Agak ini juga, gila Amerika. Ya walaupun masih di daerah sana gitu kan, yang di namanya San Francisco ini, kita cukup kaget juga gitu melihat keadaannya. Di mana-mana banyak orang-orang yang tinggal di tenda-tenda atau tinggal di mobil gitu ya. Bahkan ada satu kali pas kita lagi cari makan, melewati satu mobil, itu orangnya telanjang di dalam. Ya kan karena dia tinggal dalam mobil. Keluar telanjang. Pikir ya laki-laki kan itu kan tinggal pakai celana kolor doang. Dia bilang, parah amat nih orang kan gitu kan. Nah, teman saya juga bilang kalau di sini juga parkir kita ngeri sedep gitu. Takut dihancurin gitu, diambil barang di dalam gitu. Nekat ya berarti ya. Harus cari tempat parkir yang benar-benar rame, yang aman itu. Nah, itu banyak banget kayak gitu. Wah, saya bilang ternyata Amerika tidak seindah yang kita lihat di film-film gitu kan. Berarti untungnya aja papi nggak ikut ya. Iya, akhirnya mutusin tidak ikut kan, karena ya itu saran dari teman bahwa itu rawan segala macam. Lebih baik. Padahal pikir wah kayaknya ini seru gitu. Nih. Ya kan pikir wah pengen tahu lah istilahnya gitu. Karena kan kita nanti kan kayak penjara tua gitu kan, seru gitu. Ya kan. Nah, ya udah akhirnya sampailah pada masa untuk seminar gitu ya. Jadi kalau seminar ini kena agak lama, kurang lebih hampir 3 hari, kita dikasih penginapan gitu. Di mana tuh? Di hotel? Enggak, jadi kayak ada mes gitu. Oh, asrama bukan? Kayak asrama, kayak ada asrama. Jadi karena dia agak lama, jadi kita tinggal di situ. Ya memang kan ya biasa namanya kayak asrama ya apa adanya kan tidurnya ya. Kayak ya apa namanya kasur yang dilipat dibuka itulah seperti itu gitu. Nah
Ya seminarnya sih sebenarnya nggak terlalu capek-capek banget gitu ya. Kalau biasalah seminar terus kita kayak ada diskusi-diskusi segala macam gitu. Nah ini ada satu pengalaman yang menurut Papi nih ya paling berkesan seumur hidup gitu. Apa tuh, Pi? Ya kalau selama ini kan kalau kita lihat setannya Indonesia kan kita udah tahu, udah biasa lah ya. Nggak lari-lari dari kunti atau pocong, genderuwo ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ini ngelihat makhluk tak kasat mata di negara yang dianggap modern kayak Amerika. Apa itu yang Papi lihat? Itu ya ada satu kejadian ya. Itu yang aku lihat itu peri ternyata. Peri. Nah, wujudnya? Peri. Kan tahu ya peri ya, bukan tinggal ya kalau di film-film kan tinggal ada sayapnya terbang-terbang, cakep gitu ya. Cantik gitu kan. Peri yang asli ya nggak kayak gitu. Kayak gimana? Kasih tahu dong ke teman-teman. Nah, kalau yang pernah nonton Harry Potter tuh sebenarnya ada tuh. Ada satu episode di Harry Potter yang dia mau cari peri yang matanya bisa melihat ke masa depan atau apa gitu. Ya, ada 3 orang peri yang tua ya. Tua itu kayak mata. Jadi waktu itu ceritanya gini. Waktu itu kan lagi malam atau enggak malam, itu bukan tidur malam, itu tidur siang, jadi istirahat. Jadi lagi istirahat nih di asrama, di base. Ini ya. Kan selusuran tuh. Kayak gini. Dia masing-masing kan ada kasur gitu ya, tiduran gitu. Nah mungkin lagi merem gitu kan, sambil ya tidur sore lah, karena kan lagi istirahat gitu ya, lagi istirahat. Ya jadi kita istirahat juga, tiduran begini. Terus pas lagi tiduran gini ngerasa ini kenapa kaki ada yang megang gitu kan. Nah kayak ada yang megang gitu. Cuma masih cuekin ya kan, masih cuekin. Mungkin ya walaupun kita sama-sama satu asrama kan nggak akrab gitu ya, karena kan baru kenal, orang bule semua ya, nggak akrab. Masa sih mikirnya masa sih iseng amat, nggak kenal kan gitu kan, nggak kenal, jahil banget gitu nggak ya. mungkin kan gitu kan. Terus pikir ya udah cuekin aja, mungkin perasaan aku aja kali ya gitu ya. Terus tidur gitu, lama-lama karena kan agak dingin, jadi saya pakai selimut gitu kan. Kok nih kayak kaki kayak ditarik-tarik gitu kan. Wah ini mah aneh nih. Nah waktu ngerasa ditarik-tarik itu badan tuh rasanya langsung kayak buar gitu ya, kayak ada energi gitu ya, kayak rasanya kayak kita tuh kayak merasa ada energi yang kayak gimana gitu, gede gitu kan. Pikir ini udah sesuatu yang gak wajar nih, pikirnya gitu kan, karena kaki udah tarik. Buka mata lah, ya kan. Ya mungkin diantara masih ngelip antara tidur atau setengah tidur gitu kan. Tidur ayam, merem ya kan? ayam. Tapi gitu udah mungkin udah masuk tidur gitu. Terus lagi merem muka gini. Ini kenapa ada 3 orang di ujung kaki nih gitu kan? Pakai kayak jubah yang mungkin kayak jubah ya kayak kita hijab gitu ya, gimana sih? Yang kayak kerudung gitu, kerudung panjang gitu kan. Ada 3 orang. Ya kan, kerudungnya warna hitam gitu kan. Terus ada yang satu pegang tongkat kayak kayu yang gimana gitu kan. Nah 3 orang tuh di ujung kan, masih setengah siapa ini gitu kan. Akhirnya saya pastiin lah gitu kan, malah agak ini kan. Langsung kaget saya, langsung loncat kan, duduk kaget karena yang aku lihat itu 3 orang nenek-nenek, udah tua, jadi kayak udah gini gitu, kayak nyengir gitu kan. Hidungnya mancung gede, panjang gitu, mancung gitu, kayak terus ininya keriput-keriputnya tuh kayak keriput banget gitu, kayak lipat-lipat kan sih. Terus matanya hitam gitu kan, rambutnya ayu-ayutan gitu, pakai kerudung gitu kan. 3-3 kurang lebih itu, satu matanya agak picek gitu, kayak mungkin rusak kali ya matanya satu ya. Bawa tongkat gitu, yang satunya lagi juga kayak ketawa gitu kan, pegang. Kaget, langsung tenang begini kan, tenang. Wah apaan gitu kan. Sampai yang di sebelah saya kaget juga kan, ada apa nih, udah ghost. Pada langsung tawan lagi. Iya,
terus begitu sadar langsung hilang tuh kan, nggak kelihatan, hilang gitu. Itu langsung panas dingin badan rasanya. Ih, apaan tuh tadi kan? Ini masih setengah nyawa, masih kumpul lagi tidur gitu kan. Sampai teriak, aku bilangnya ghost, aku bilangnya bahasa Inggris kan ghost. Terus pada gimana tuh respon yang ada di dalam kan? situ? Ya itu pada kebangun jadi. Karena aku kaget teriak-teriak gitu kan. Terus dia bilang, ya mereka ngomong, apa sih? Kenapa katanya gitu kan? Bilang ada ghost bilang hantu gitu. Mana katanya? Tadi di sini gak bilang gitu kan. Terus pada diam aja, pada kaget gitu kan juga. Mungkin mereka nggak maksudnya ini bener apa enggak nih orang gitu kan. Ya terus dia bilang mana ada ghost katanya gitu kan. Iya nih tadi saya bilang saya ngelihat kayak gini. Itu papi jelasin bentuknya apa? Iya saya jelasin gitu kan. Terus pada yang diem gitu kan. Ya mungkin bagi orang bule diantara mau bilang iya bilang enggak, mungkin ya nggak tahu gitu kali ya. Diantara mungkin mereka mau ngerespon saya mau responnya kayak gimana gitu kan. Misalnya responnya oh ya ada apa, bingung juga gitu kan. Jadi mereka tuh cuma kayak diem terus bilang oh iya it's okay gitu doang. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Doang aja gitu kan. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya bilang nggak ini kan gitu. Cuma ya itu sempat kaget banget gitu kan. Karena ya gimana ya, kita udah tidur tuh tiba-tiba ada yang kayak gitu di depan kan, kaget banget itu. Itu pengalaman yang paling nyata ya menurut aku. Paling nyata yang kurasain secara nyata yang namanya makhluk halus itu terasa banget kayak orang bener gitu loh. Karena dia megang narik itu terasa. Berarti bener dong, tapi kayak dingin gitu. Kayak yang beberapa video-video mungkin yang Ghostbusternya di luar negeri ya kan, yang kalau ada eksistensi sosok memang nggak kelihatan, nggak ketangkep kamera, tapi dia bisa menyentuh benda-benda. Iya bisa jadi, karena aku sendiri kan, papi sendiri kan ngalamin gitu ya. Yang selimutnya ditarik gitu. Iya, dia nggak narik selimut, tarik kaki. Kaki ya kan ketarik dipegang. jadinya. Iya, soalnya kan terasa banget ketarik gitu. Jadi mereka tuh kayak yang tiga tuh kayak bercanda atau apa gitu ya. Kayak yang orang jahil gitu. Karena mukanya satu nyengil, satu ketawa gitu kan. Yang satunya, ya tapi ya serem ya rada. Gimana lihat nenek-nenek yang kayak, ya keriputnya tuh kayak ya bukan udah serem gitu banget lah. Mungkin mereka tahu kalau papi ini, oh ini ada orang lain nih dari mana nih, mungkin dia sensitif, peka. Apalagi ditambah sebelum papi ikut seminar itu kan papi meditasi itu di toko. Nah, mungkin dia ngerasa dari situ kali, ini energinya bagusnya atau apa gitu. Memang sih selama di tempat pelatihan itu kayak mau ngefokus itu susah banget. Kayak ngerasanya kayak kok ini kok tempat ini kayak banyak energinya gitu, ya kan, banyak energinya. Ya mungkin juga karena memang temanya juga tentang metafisika, ya mungkin sebagian orang juga ada yang istilahnya punya kekuatan-kekuatan gimana kali ya gitu ya. Nah jadi tapi yang jelas itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang kalau mau ngebayang mukanya masih kebayang gitu ya. Cuma ya, udah nggak rasa takut. Waktu itu sebenarnya bukan rasa takut, kaget sebenarnya. Iya kaget ya. Iya, kalau misalnya normal gitu, misalnya kita lagi bangun begini ya, misalnya dia datang dari depan normal gitu ya, mungkin paling kita ya mungkin nenek-nenek yang udah tua banget gitu, yang udah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ya, itu yang bongkok-bongkok gitu gimana gitu, yang pakai gini, ya mungkin kita masih nggak kaget karena lagi setengah tidur, terus udah agak tiduran, mungkin udah masuk dalam tidur kali ya, terus tiba-tiba kayak gitu kan. Lebih banyak kagetnya tuh, ya sampai panas dingin, jantung tuh kayak kan. Jadi ya papi juga kan bukan tipe orang yang gampang kagetan sebenarnya kalau hal kayak gitu loh. Sampai teriak-teriak gitu kan. Kena saking panik. Untung nggak dierep-erepin. Di sana nggak tahu erep-erepan kali ya. Tahu kayak mereka belum belajar. Kalau di sini kan pasti udah kena erep-erep, udah mau teriak aja susah gitu. Cuma akhirnya setelah papi mulai telaah gitu ya, mulai cari-cari tentang legenda-legenda daerah sana, akhirnya dapat ternyata itu sejenis peri. Oh, peri yang selama ini kita tonton ini cantik gitu. Ya. Tapi ya mungkin
kalau namanya makhluk halus kan namanya makhluk ya kalau kita bilang jin ya atau apapun itulah ya. Ya mungkin karena mereka kan punya kemampuan untuk membuat bentuk yang bagus ya. Ya misalnya siluman ular aja bisa nampil jadi wanita cantik kan bisa. Ya itu kan? Biasanya dilakukan oleh sosok-sosok atau memang wujud-wujud jin yang dia tuh ibaratnya udah meditasi atau berzikirnya itu lama, udah beribu-ribu tahun, jadi dia udah luar biasa ya. Energinya tuh nggak sembarangan, jadi dia bisa menampakkan wujud yang cantik, wujud yang bagus gitu. Mungkin di satu sisi dia kalau memang punya tujuan, mungkin ngeliat papi, oh ini auranya bagus nih, orangnya juga bagus, nah dia nampakin yang baik kali ya kan, biar orang itu ngeliat, ih ada yang ngikutin aku bagus nih. Tapi nanti pas di saat udah ketahuan wujudnya jelek, dia ngebuang sosok tersebut gitu. Ya kan kayak, oh gue nggak mau lu jelek gitu atau apa gitu, serem. Nah tapi kan ini mungkin karena dia ngeliat papi tuh orangnya kuat kali ya, kuat dalam hal ada energi yang seperti papi bilang tadi, sedang meditasi aja papi nggak kenapa-napa gitu yang di toko itu. Nah akhirnya ya dia nampakin ya wujud ya aslinya gitu. Ya kan, memang sih kalau dirasakan memang nggak ada niat jahat sih sebenarnya. Cuma aku aja yang kaget gitu, maksudnya. Kaget ya kan aku baru setengah bangun gitu yang kaget gitu. Kalau misalnya niat jahat sih kayaknya nggak ada. Dia cuma gitu. Kayak ngebangunin kita mungkin gitu ya. Mungkin usil kali ya, pengen tahu nih gitu. Kalau dia dari mukanya ya malah kayak orang kayak yang ketawa-ketawa gitu, kayak nenek-nenek iseng gitu ya. Ya sebenarnya kalau diperhatiin banget sih gak serem-serem banget, cuma kayak model orang tua yang udah tua banget. Ya kayak tua banget sampai keriputnya yang gimana gitu ya. Ya kalau cuma kalau di kerudung terus agak gelap ya kan lumayan serem. Kayak nenek kebayan. Serem juga kan, gitu kan. Nah itu lebih banyak kagetnya lah sih sebenarnya. Nah itu ternyata adalah sosok peri. Jadi peri itu aslinya seperti itu. Wujudnya ya. Wujudnya karena mereka tuh udah ribuan tahun juga ya umurnya. Dan tongkatnya itu memang kalau ingat-ingat lagi memang kayak ada kayak kristal-kristalnya ya. Iya. Ya kayak tongkat-tongkat penyihir ya, ada kristal di film-film bule itu ya. Ya seperti itu. Nah, cuma ya itu pengalaman sekali itu aja gitu di sana. Nah, terus habis itu selama pelatihan sih nggak pernah ketemu hal yang gimana-gimana lagi sih. Berarti cuman yang pertama dari awal itu memang hari pertama. Ya maksudnya kan kalau yang pertamanya kan dari yang di Jepang itu ditampakin, walaupun hanya sketsa, tapi jelas gitu bentuknya. Terus dari situ lepas dari Jepang kan langsung nih ke Amerika berangkat. Nah itu nggak ada tuh yang sosok-sosok dari Jepang atau energi dari Jepang yang papi udah ke kuil sana, kuil sini gitu ya kan, ngikutin gitu, atau papi selama di Jepang di rumah guru papi tuh dimimpiin nggak gitu? Nggak ada ya. Berarti positif semua ya, baik-baik semua. Nggak ada mimpi apa-apa, nggak ada gimana. Nggak yang aneh-aneh gitu ya? Ya lancar-lancar aja gitu. Cuma nanti ada satu cerita yang agak masih menjadi misteri itu nanti. Waktu pulangnya dari Amerika. Ya. Jadi itu hari pertama udah ketemuan kayak gitu. Peri. Cuma selanjutnya di hari kedua sampai ketiga sampai selesai itu nggak ada apa-apa. Tapi pas endingnya? Nah, selama 3 hari di sana, memang setiap kali misalnya kita seminar tuh memang ngerasa susah mau fokusnya gitu, kayaknya kena energi besar. Jadi kita tuh kayak ke bawah gitu ya. Jadi usaha banget lah buat fokusnya gitu. Saling bentrok kali ya, energi dari mana, jadi saling berbenturan gitu ya. Dari teman 1, 2, 3 kan, gitu. Memang mereka praktisi semua, ya kan. Kebetulan kan waktu itu tapi kan juga praktisi Reiki, ya kan, praktisi energi gitu ya. Jadi memang ketemunya orang-orang yang memang praktisi ya begitu-begitu gitu. Nah, ya habis yang kejadian penampakan itu, selanjutnya aman-amannya sampai selesai. Terus pas udah mau pulangnya? Ya, jadi ada satu kejadian yang masih menjadi tanda tanya ya. Itu dalam pesawat. Pas mau arah pulang? Iya, pas udah mau pulang. Kayak gimana jadi tuh? Pulang dari Amerika. Pulang dari tadi kalau dari Jepang ke Amerika tuh American Airlines. Ya, kalau pulang dari Amerika ke Jepang tuh ANA.
Oh, Ya, pesawatnya. pesawat namanya ANA. Mm-mm. Pesawat Jepang lah istilahnya. Gitu. Berarti tetap transit juga ya, pas pulang dari Ya, Amerika ke Jepang lagi, Jepang langsung ke Indo gitu. Ke Indo. Jadi itu ada satu kejadian di dalam pesawat justru. Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya, apakah memang itu murni bukan kejadian mistis atau memang papi aja yang nggak ngeliat gitu ya, atau gimana gitu. Jadi itu ada kan waktu pulangnya itu papi duduk paling belakang. Jadi kan kayak bangku ya. Jadi bangku itu dua dari, berarti bangku yang ketiga ya. Jadi urutan ketiga dari belakang. Nah di belakang ini ada orang, samping saya ada orang juga. Saya duduk paling, jadi kalau lorong itu saya pinggirnya gitu. Oh, enggak yang dekat jendela? Enggak, ya kan. Jadi duduk gitu, karena paling tengah-tengah, pesawatnya kan besar. Jadi dia ada bangku yang sebelah sini, ada bangku sebelah sini, ada lorong. Itu paling tengah di sini saya. Nah duduk situ, terus lagi merem-merem gini lah, lagi lihat kayak gini kan. Tiba-tiba ada yang negur, ya kan. Negur pakai bahasa Inggris gitu, kayak kalau terjemahin misalnya, apa kabar gitu kan. Ya, merem, buka dong mata kan jadinya. Dia, oh, pramugari, ya kan. Kalau mukanya sih ya kayak orang Jepang gitu ya, orang Jepang. Dia bilang tanya apa kabar katanya, lama ya nggak ketemu, gitu kan. Saya dalam hati, aku kan baru pertama ke Amerika ya, terus baru naik ini, lama nggak ketemu. Terus bilang, ya, karena aku pikir gitu. Terus dia bilang, ini lagi mau kemana lagi katanya dia gitu. Aku bilang ya mau pulang, ini kan ke Tokyo, habis itu nanti pulang ke Indonesia, aku bilang gitu. Oh gitu ya, kemarin ke ini ya katanya Amerika ya, aku bilang iya. Terus dia bilang, iya katanya, kalau nanti ke Jepang lagi ketemuin aku katanya gitu. Hah? Saya pikir dalam hati tuh, ini siapa sih gitu ya? Gak kenal gitu kok nih pramugari aneh gitu kan. Ya kayak pramugari nggak ada deh siapa orang begitu gitu kan. Ketemu aku, terus bang emang tinggalnya di mana? Ya dia bilang saya nanti tuh di Tokyo katanya gitu. Nanti kalau ke Tokyo katanya ketemuin aku, ntar saya bawa jalan-jalan katanya. Saya bilang dari dalam hati kan ya orang ngomong kayak gitu kan. Karena saya masih mikir ini siapa ya, nggak nanya. Saya juga nggak mau istilahnya nggak sopan itu kan. Bilangnya, oh gitu ya, boleh ya gimana gitu kan. Terus, nah saya berusaha lah lihat namanya gitu kan. Nah terus juga ingetin wajahnya istilahnya gitu kan, lihat namanya. Oh saya lupa lah ya namanya apa itu ya. Nah nggak gitu nyata ya namanya ya, kayak nggak bisa nginget gitu. Pokoknya ada namanya kan, pramugari ada nama. Ada bednya kan, ada bednya. Terus rianya dia ramah banget, dia sambil nunduk begini ya kan, ngobrol begitu gitu kan. Terus dia nanya lagi, ada yang perlu diambilin nggak, mau minuman atau mau apa gitu kan. Saya bilang enggak, ini segala macam ya, nanti ya kalau misalnya ini lagi udah lama nggak kelihatan katanya gitu kan. Padahal itu pertama kalinya papi gitu ya. Iya makanya ini siapa nih ya, apa mungkin prosedurnya sekali ya akrab-akrab tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau ini papi ke aku gitu kayak SKSD loh gitu kali ya. Ya kan mikirnya mati ya udah, terus dia bilang nanti kalau ke Tokyo ya hubungin saya gitu kan. Saya pikir hubungin di mana sih, hubungin dia di mana gitu kan. Aku juga nggak punya ini. Terus cuma ya doang, nggak tahu kenapa aku cuma jawab ya aja gitu kan. Terus ya udah ada jalan pergi gitu kan. Nah, terus pas akhirnya kan udah begitu itu dalam hati, hubungin dia di mana? Ngoceh sendiri ya kan, jadi mikir gitu. Tadi juga nggak ada minta nomor teleponnya, nggak ada minta, maksudnya nama dia tadi juga kayaknya nggak ingat-ingat gitu jelas ya. Gitu. Lihat wajahnya sih ya kelihatan gitu, jelas gitu. Terus ini kan, udah tuh aku pikir, ya udah ntar aku pas mau keluar, itu jadi ada kebiasaan itu kalau di penerbangan Jepang, itu kalau kita udah nyampe nih mau turun ya, itu biasa pramugarinya pada berbaris gitu, kayak misalnya arigato ya terima kasih gitu, udah ikut gitu. Kadang-kadang juga kaptennya pada berdiri lah ya gitu istilahnya. Aku pikir pas di situ ada ya mau kutanya nomor telepon kamu berapa kan, suruh hubungin gitu kan.
gitu kan. Ya udah habis papi ambil barang, udah selesai bawa, terus mau turun jalan keluar cari, nih mana kok nggak ada yang wajah itu gitu, ya kan. Saya liatin tuh, dia liatin terus. Bahkan akhirnya saya pergi ke tempat belakang itu kan, kalau di pesawat itu ada tempat kayak buat pramugari gitu ya, kayak dia buat makanan segala macam di situ. Saya berusaha ke situ, cari-cari nggak ada. Ternyata semua udah di depan kan orangnya. Udah, ya saya liatin gitu. Nah kalau misalnya ada yang kenal sama saya, walaupun saya lupa kan pasti dia bilang, ya kayak gitu kan, karena kenal. Ini nggak ada kok, wajah yang tadi nggak ada gitu ya. Tuh, siapa tuh? Iya, tuh aku pikir mau hubungin dia di mana? Ya udahlah, akhirnya ini otak kan, ya udahlah, bodo amat lah gitu. Ya udah turun gitu, nyari kan nggak ketemu, saya liatin satu-satu nggak ada yang mirip gitu. Akhirnya keluar gitu kan. Nah, itu yang masih menjadi misteri itu. Sampai saat ini. Sampai saat sekarang itu yang maksudnya nyapa itu benar-benar orang apa bukan gitu. Kalau orang kok nggak ada di antara pramugari itu gitu, kok nggak ada gitu. Tapi dan namanya tuh herannya nggak bisa nginget sama sekali. Sampai sekarang. Ya nggak inget namanya, coba wajahnya inget, ya, coba dicari nggak ada itu. Karena kepikiran nggak sih kayak apakah wanita tersebut sosok atau wujud pas papi sedang cuci muka atau apa gitu? Itu nggak tahu ya, bisa jadi juga karena kan dari Kyoto kan memang bisa ke Tokyo juga ya, nggak tahu ya gitu. Makanya itu masih jadi misteri lah, itu juga Papi anggap ya apa itu diantara gaib atau enggak itu nggak tahu. Ya udahlah, paling itu aja ceritanya. Buat teman-teman Serem Midnight yang mungkin nonton dari awal sampai habis, jangan di skip. Ini ceritanya sangat menarik ya kan, karena memang ya ini pengalaman yang papi alamin. Nggak pernah cerita loh. Iya, papi nggak pernah cerita. Papi cuma cerita ke aku doang. Iya. Akhirnya aku kepikiran, ayo kita bikin konten. Dan memang mami orang pertama yang saya cerita, nggak ada orang lain yang saya cerita itu tentang itu. Ya udah, mungkin cerita papi sudah cukup ya, karena memang wah banget gitu. Ini yang mungkin orang-orang suka kayak bertanya apakah di luar negeri hantunya sama atau enggak gitu kan, tiap negara mungkin beda-beda ya. Kayaknya lebih keren-keren deh kalau luar negeri. Iya, keren ya. Lebih keren-keren. Ada rubah ekor itu. Iya, maksudnya penampilannya nggak yang jelek-jelek gitu. Iya. Ya bagus gitu. Itu nanti aku kalau misalnya kesana ketemu Naruto nggak? Kan bisa berubah gitu. Mungkin ya, nggak tahu. Ya udah, oke deh teman-teman, sudah cukup ya buat kalian yang suka sama konten-konten aku. Jangan lupa tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Serem Midnight, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, aku sama suami pamit. Oke, Master Ong ya. Iya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.